Cewek ini suka curhat sama ChatGPT dan ini resikonya. Jadi, ada seorang perempuan bernama Kendra Hilty. Dia ini cukup aktif di TikTok dan juga Instagram dan sering banget ngebahas soal ADHD. Dan sebenarnya, Kendra Hilty juga merupakan penyintas ADHD dan bekerja sebagai ADHD Mindset Coach. Kalau follow lihat, akun TikToknya aja punya puluhan ribu followers. Bahkan Instagramnya dia pun juga cukup banyak followersnya, yaitu 6.000. Ya mungkin ada yang bilang 6.000 ini kecil, tapi ya bukan angka yang terlalu kecil sebenarnya. Dan bahkan di setiap hari Selasa, dia ini ngadain live di Instagramnya, dan di situ dia ngomongin seputar ADHD dan juga cara meditasi. Mungkin kita pernah mendengar istilah dokter juga butuh dokter. Sama halnya dengan Kendra, dia pun kadang juga membutuhkan bantuan. Sehingga setiap kali Kendra ini merasa nggak nyaman, dia ini curhat, tapi curhatnya ke ChatGPT. Dan saking seringnya Kendra ini curhat ke ChatGPT, dia ini bahkan ngasih panggilan ke ChatGPT-nya dengan nama Henry. Masalahnya, Kendra ini nggak pernah bilang ke ChatGPT-nya kayak, tolong jangan validasi perasaanku terus. Jadi Kendra ini meminta ChatGPT untuk menjadi konsultannya dan langsung menyampaikan apa yang dia rasakan. Dan karena Henry alias ChatGPT tidak mendapatkan sebuah perintah khusus, dia pun memvalidasi perasaan dari Kendra. Dan awal mulanya saat Kendra konsul sama ChatGPT, ya nggak ada apa-apa. Tapi lama-lama karena ChatGPT ini merasa kalau dia ini membutuhkan bantuan, ChatGPT menyarankan Kendra untuk konsul dengan psikiater. Dan karena nggak ada waktu, ya kenapa nggak pakai online psikiater. Dan Kendra pun nurut. Dia konsul dengan seorang psikiater via online. Setelah selesai konsul pertama, Kendra itu langsung balik lapor ke Henry, bilang kayak gini, Henry, kayaknya psikiater ini naksir deh sama aku. Dokternya ini muja bajuku dan tatapannya itu dalam banget, padahal via monitor. Udah gitu Henry, dokternya itu baik banget ke aku. Mendengar itu, ChatGPT pun memberi balasan. Bisa jadi itu cuma sikap profesional biasa aja, tapi ada juga kemungkinan dokternya itu tertarik sama kamu. Karena ChatGPT bilang kayak gitu, Kendra nambah lagi, dia bilang kayak gini, loh kamu tahu nggak, aku dibonusin 10 menit waktu konsul, 10 menit bayangin. Nah, ChatGPT yang mendengarkan itu bilang lagi, Kendra, bisa jadi itu tanda-tanda kalau dokternya itu beneran suka sama kamu. yuk tambah di iya-iyakan sama ChatGPT-nya. Dan ini membuat Kendra yakin 100% kalau dokter psikiaternya itu suka sama dirinya. Yo bener percaya. Singkat cerita, 3 tahun setelah itu, Kendra sudah membangun narasi di dalam kepalanya sendiri. Di dalam otaknya, Kendra ini udah yakin banget kalau dokternya juga suka dirinya. Dan karena itu, dia memutuskan untuk pindah dari sesi online ke sesi offline. Sehingga pada suatu sesi konsultasi offline, Kendra tuh lagi sedih banget dan membutuhkan dukungan emosional. Entah gimana ceritanya, dia itu jadi meluk psikiaternya dan psikiaternya juga memeluk balik dan menepuk-nepuk. Ya dipeluk dan ditepuk-tepuk, bukan dipeluk yang gimana gitu, bukan. Dan yang mendengarkan ini pasti tahu, ini pelukan yang suportif, bukan pelukan yang aku suka kamu. Ya toh? Paham ya toh? Temen kita ada yang nangis, kadang kita peluk dengan tujuan mendukung dan juga memberi semangat. Tapi untuk Kendra ini artinya udah berbeda. Dia ngerasa, oh psikiaternya ini benar-benar suka aku. Bahkan dia itu loh meluk aku. Itu kesimpulan di otaknya Kendra. Dan karena Kendra udah yakin, Kendra memutuskan untuk menyampaikan perasaannya kepada dokternya. Kendra bilang ke dokternya, dokter, saya dari dulu itu suka sama dokter loh. Dan saya tahu kalau dokter juga suka sama saya. Dari tatapan dokter, dari cara dokter memuji pakaian saya. Dan waktu saya sedih, dokter juga meluk saya. Saya tahu kalau dokter itu suka sama saya. Dan saya juga suka kamu. Dan setelah itu Kendra bilang ke dokter bahwa dokter yang suka itu nggak cuma kamu, tapi aku juga suka kamu. Seolah-olah memastikan kalau mereka ini saling mencintai. Tapi respon psikiaternya ini yang menarik. Respon dokternya gimana? Dokternya terdiam dan tidak memberikan respon apa-apa. Terkesan dokternya mungkin juga agak bingung dan juga nggak siap dengan pernyataan seperti ini. Dan lagi-lagi agak berbeda dengan yang kita rasakan, Kendra merasa penolakan yang dilakukan oleh dokter ini merupakan penolakan yang sangat kejam. Kok berani-beraninya kamu itu nggak ngomong sama aku? Kalau nggak suka ya ngomong, kok malah aku dikacangin? Kayak gitu dia nerimanya. Dan dengan itu, Kendra ini merasa dia ditipu dan udah dipermainkan selama 3 tahun terakhir. Dan merasa ini semua nggak adil. Dan bertanya-tanya, kok 3 tahun aku di PHP, giliran aku udah menyampaikan perasaanku dibilang enggak. Ini nggak sopan, ini dokter kurang ajar. Dan di situ Kendra akhirnya mulai dendam dan dia mulai bikin puluhan video TikTok yang isinya menuduh bahwa psikiater ini adalah seorang predator yang manipulatif. Dan dia menyampaikan bukti-bukti berdasarkan pemikirannya. Kayak psikiaternya ini pernah kecelakaan mobil yang parah, tapi dalam kondisi seperti itu pun dokternya tidak membatalkan sesinya. Yang berarti dokternya itu sebenarnya suka sama aku. Kendra juga bilang kalau mereka sering membicarakan hal-hal yang seksual dan psikiaternya itu tidak mengalihkan topik. Dan kalau berdasarkan Kendra, ini merupakan caranya psikiater menunjukkan hasrat seksualnya. Dan bahkan Kendra itu bilang kalau dia itu pernah mimpi berhubungan badan dengan dokter itu, ya psikiater itu.
Udah gitu, Kendra ini menyampaikan isi mimpinya ke dokter itu di sesi konsulnya. Dan saat Kendra menceritakan mimpinya, dokternya cuma memberi respon, "Oh, ya?" Dengan ekspresi yang nggak nyaman katanya. Tapi Kendra menafsirkan respon ini seperti ini. Itu respon dari dokter bukan karena dia jijik atau gimana. Melainkan mungkin psikiaternya ini merasa nggak nyaman karena dia itu udah berfantasi soal itu dan sekarang ketahuan sama Kendra. Dan bahkan akhir-akhir ini Kendra juga sempat bilang kalau dia itu sempat mau pindah ke agama Islam karena psikiaternya ini beragama Islam. Dan netizen-netizen yang tahu soal ini jadi paham kenapa psikiaternya itu memberikan respon seperti itu saat Kendra mengajak pacaran. Dan yang menarik lagi, Kendra hingga saat ini masih terus mengupload dan terus-menerus menuduh dokter psikiater itu. Tapi kolom komentarnya udah ditutup. Ini salah satu cerita yang menunjukkan resiko kalau kamu curhat sama AI berlebihan dan percaya dengan AI berlebihan.